Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Ferlina dan rekan saya Amilatus Solihah. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian tadris dalam Al-Quran dan tafsirnya. Pengertian tadris. Tadris adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh mudaris untuk membacakan dan menyebutkan sesuatu kepada mutadaris atau murid dengan berulang-ulang dan sering. Tadris bertujuan agar materi yang dibacakan atau disampaikan itu mudah dihafal dan diingat. Kata tadris berkonotasi pada proses mempelajari Alkitab atau Al-Quran. Kata ini telah diserap dalam khasanah bahasa dan budaya bangsa dengan istilah tadarusan. Yang selanjutnya yaitu tafsir ayat ke-105 Quran Surat Al-An'am yang berbunyi wa kadzalika nusarriful ayati waliyaqulu darasta walinubayyinahu liqaumin ya'lamun, yang artinya demikianlah kami mengulang-ulangi ayat-ayat kami supaya orang-orang yang beriman mendapat petunjuk dan supaya orang-orang musyrik mengatakan kamu telah mempelajari ayat-ayat itu, dan supaya kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui. Maksud dari ayat tersebut adalah Allah menerangkan bahwa Dia telah memberikan bukti-bukti kebenaran secara berulang-ulang di dalam ayat-ayatnya dengan gaya bahasa yang beraneka ragam, dengan maksud agar dapat memberikan keyakinan yang penuh kepada seluruh manusia dan untuk menghilangkan keraguan-raguan, serta memberikan daya tarik kepada mereka agar mereka dapat menerima kebenaran itu dengan penuh kesadaran, dan untuk memberikan alasan kepada kaum muslimin dalam menghadapi bantahan orang-orang musyrik, karena orang-orang musyrik mendustakan ayat-ayat Allah dengan mengatakan Nabi Muhammad mempelajari ayat-ayat itu dari orang lain atau menghafal berita-berita dari orang yang terdahulu. Yang selanjutnya yaitu tafsir ayat ke-169 Quran Surat Al-A'raf yang berbunyi fakhalafa min ba'dihim khalfun waridul kitaba ya'khuduna arada hadal adana wa yaquluna sayufaru lana wa iyatihim aradum mitlu ya'khudu alam yu'khan alaihim mitsaqul kitabi alla yaqulu alallahi illal haqqi wa darasu ma fi waddarul akhiratu khairul lilladina yattaqun afala taqilun, yang artinya maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini dan berkata kami akan diberi ampun, dan kelak jika datang kepada mereka harta benda dunia sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka, yaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya, dan kampung akhirat itu lebih bagi mereka yang bertakwa. Maka apakah kamu sekalian tidak mengerti? Dalam ayat ini, Allah menerangkan satu generasi dari Yahudi yang menggantikan golongan bangsa Yahudi tersebut di atas. Mereka adalah bangsa Yahudi yang hidup di zaman Nabi Muhammad, yang mewarisi Taurat dari nenek moyang mereka, dan menerima begitu saja segala apa yang tercantum di dalamnya. Hukum halal dan haram, perintah dan larangan dalam kitab itu mereka ketahui. Tetapi mereka tidak mengamalkannya. Mereka mengutamakan kepentingan duniawi dengan segala kemegahan yang akan lenyap. Taurat daripada keuntungan duniawi. Bagi orang yang takwa, kebahagiaan akhirat lebih baik daripada kebahagiaan duniawi yang terbatas itu. Mengapa mereka tidak merenungkan hal yang demikian? Yang ketiga, tafsir ayat ke-37 Quran Surat Al-Qalam. Am lakum kitabun fihi tadarusun. Artinya, atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya? Dalam ayat ini dinyatakan bahwa pendapat atau jalan pikiran orang-orang kafir itu tidak berdasarkan wahyu dari Allah. Tidak ada satupun dari kitab Allah yang menerangkan hal yang demikian itu. Apakah kamu memiliki kitab yang semacam itu yang membolehkan kamu memilih apa yang kamu inginkan sesuai dengan kehendakmu? Ayat ini dikemukakan dalam bentuk kalimat tanya. Seakan-akan Allah menyatakan kepada orang-orang kafir bahwa tidak ada suatu pun wahyunya yang menyatakan demikian. Ucapan mereka itu adalah ucapan yang mereka ada-adakan.
Dan cara mengada-adakan yang demikian itu adalah cara yang tidak terpuji. Yang terakhir, tafsir ayat ke-44 Quran Surat Saba. وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ. Artinya, dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca, dan sekali-kali tidak pernah pula mengutus kepada mereka sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun. Allah membantah tuduhan kaum kafir Mekah itu dengan dua alasan. Pertama, agama syirik dari nenek moyang mereka itu tidaklah berdasar suatu kitab suci dari Allah. Dan kedua, agama itu tidak diajarkan oleh nabinya. Agama yang benar haruslah mempunyai kitab suci sebagai landasan ajaran, karena pikiran manusia tidak terjamin kebenarannya. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.